Eh, Ustaz Akmal mohon bantuannya. Eh, Share yang per ini aja, yang perbagian aja, Pak. Di sini kami akan mempresentasikan eh, tentang metodologi penelitian tafsir dan metodologi penelitian humaniora, di mana tujuan kita untuk membahas ini adalah memahami distingsi daripada metodologi penelitian tafsir dan metodologi penelitian humaniora. Gitu. Part 1 di sini saya akan menyampaikan presentasi singkat khususnya tentang metodologi penelitian tafsir. Dari segi bahasa kita dapat melihat ya ini ada 3 susunan kata metodologi penelitian dan tafsir. Di sini saya mencoba eh, menyingkap pengertiannya melalui susunan kata metodologi penelitian dan tafsir itu sendiri. Jadi awalnya eh, dia merupakan satu cabang ilmu yang tersusun dari 3 ilmu-ilmu yang masing-masing berdiri sendiri. Yang pertama, metodologi. Tentu kita sudah memahami bahwa ia adalah satu cabang ilmu yang asalnya itu berasal dari kata metode dan logi ya, penambahan imbuhan logi di akhirnya itu. Metode ini artinya cara ataupun jalan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris method, kemudian dalam bahasa Arab manhaj atau uslub atau at-thoriqah. Kemudian metodologi itu sendiri asalnya adalah dari bahasa Yunani methodos dan logos, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana seorang peneliti menempuh cara-cara atau metode-metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sehingga mencapai tujuannya, yaitu akhir daripada penelitiannya ataupun hasil daripada penelitiannya. Metodologi ini lebih umum ya daripada metode. Ia eh, karena mencakup dalam metodologi itu dia mencakup metode-metode. Jadi perlu kita pahami perbedaan antara metode dan metodologi seperti yang diungkapkan oleh Prof. Nasruddin Baidan. Eh, Perlu kita pahami bahwasanya metode itu adalah caranya, sedangkan metodologi adalah ilmunya untuk memahami cara-cara itu. Eh, Ketika kita mengatakan metode tafsir, tentu itu berbeda dengan metodologi tafsir. Kemudian eh, di sana banyak timpang tindih ya antara metode dan metodologi, di mana masih banyak juga para akademisi ataupun para peneliti yang tumpang tindih pemahamannya untuk memahami metode ataupun metodologi. Bahkan sampai kepada akademisi di Arab tersendiri ya, itu kita sebutkan di sana ada seperti eh, Abud Al-Askari mengatakan bahwasanya terjemah metode itu adalah manhaj, sedangkan metodologi itu manhajiyah. Jadi kalau kita membahas secara umum, maka itu kita merujuk kepada manhajiyah, bukan manhaj. Sementara metode itu adalah manhaj. Gitu.
Jadi kalau kita katakan metode tafsir, maka dia adalah manhajut tafsir. Kemudian metodologi tafsir itu adalah manhajiyah fit tafsir, gitu ya kira-kira. Kemudian eh, penelitian itu berawal dari eh, riset ya, dalam bahasa Indonesia itu riset, dalam bahasa Inggris itu research, eh, di diserap kepada bahasa Indonesia riset, penelitian, dalam bahasa Arab itu al-bahth. Kalau penelitinya researcher, kalau dalam bahasa Arab itu dia adalah al-bahith, berarti orang yang meneliti begitu. Sehingga kalau disatukan metodologi penelitian ya, yang awalnya adalah terpisah, akhirnya saling mengikat, yaitu ilmu yang cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana peneliti menggunakan metode-metode itu ya untuk meneliti sesuatu yang dalam penelitian ini ada perangkat-perangkatnya secara epistemologi sampai kepada natijah ataupun hasil akhir daripada penelitian. Ketika sampai kepada frase tafsir, maka jelaslah bahwasanya metodologi penelitian tafsir yaitu cabang ilmu yang digunakan oleh para peneliti, eh, khususnya tafsir, untuk meneliti dari awal sampai akhir bagaimana ia menggunakan metode, cara, kemudian eh, bagaimana ia langkah-langkahnya dalam menafsirkan itu sampai kepada hasil akhir penafsiran apa yang ia teliti, begitu. Metodologi penelitian tafsir. Eh, Perlu dicatat bahwasanya kami sampaikan di makalah bahwasanya metodologi penelitian penelitian tafsir ini terus dinamis dan berkembang sebagaimana berkembangnya juga tafsir, yaitu yang disampaikan oleh Prof. Nasruddin Baidan bahwasanya sejalan dengan perkembangan tafsir itu sendiri maka metodologi juga penelitian tafsir itu juga berkembang begitu. Walaupun ayat nas itu sendiri tidak berkembang, tapi pemahaman itu dibutuhkan seiring dengan berkembangnya zaman, tempat dan waktu. Begitu juga diingatkan oleh Profesor Wasfi Abu Zaid yang menuliskan Nahwa Tafsir Maqasidi. Beliau mengingatkan bahwasanya walaupun penafsiran itu dibutuhkan pada saat ini untuk memahami Al-Quran bagaimana secara konteksnya dapat diterima pada zaman sekarang ini, maka perlu juga pemahaman tafsir yang mendalam, sehingga perlulah kita untuk memahami metodologi penelitian tafsir itu sendiri agar eh, para peneliti ataupun para akademisi ini tidak tersalah menafsirkan, sehingga tersampaikanlah apa maksud dan tujuan daripada eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang ditafsirkan oleh ataupun yang diteliti penafsirannya oleh para peneliti dan akademisi. Kira-kira begitu dari metodologi penelitian tafsir. eh, kita berlanjut ke metodologi penelitian humaniora yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdillah Zidan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ingin melanjutkan terkait makalah pada hari ini, eh, yang mana bagian dari makalah ini menjelaskan terkait pengertian dari metodologi penelitian humaniora. Terkait judul tersebut, ada beberapa kata kunci yang akan kita bahas sesuai dengan judulnya. eh, Metodologi
metode penelitian itu secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data. Sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu secara bertahap. Jadi metodologi penelitian adalah hal yang membuat ilmu pengetahuan sosial bersifat ilmiah. Um, Siralahi menyatakan bahwa dalam arti luas, metode metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Jadi metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapapun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang dan menggunakan metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama, harapannya akan menghasilkan hasil yang sama pula. Jadi penelitian humaniora eh, adalah terkait subjek tersebut, yaitu humaniora. Penelitian humaniora adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah kasadah ilmu pengetahuan sosial. Hubungan antara dua atau lebih gejala sosial atau praktek-praktek sosial dengan cara metodologi ilmiah. Istilah sosial ini menunjuk pada hubungan-hubungan antara dan di antara orang-orang, kelompok-kelompok seperti keluarga, institusi, dan lingkungan yang lebih besar. Jadi gejala sosial atau hubungan antara dua atau lebih gejala sosial dijadikan sebagai topik penelitian sosial. Topik yang berhubungan dengan gejala sosial bisa menyangkut individu, kelompok, masyarakat, institusi, dan juga lingkungan yang lebih luas, bahkan sampai dengan lingkup negara. Demikian studi tentang hubungan antara dan di antara orang, kelompok, institusi, atau lingkungan yang lebih luas dinamakan dengan penelitian humaniora atau penelitian sosial. Penelitian sosial merupakan suatu tipe penelitian yang dilakukan oleh social scientist untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai aspek sosial sehingga kita dapat memahaminya. Em, Berikutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Mustafa Akmal terkait perbedaan antara metodologi penelitian tafsir dan humaniora. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Ustadz Abdullah Zidan. Eh, Melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai metodologi penelitian tafsir dan juga metodologi penelitian humaniora. Di sini saya akan menjelaskan eh, beberapa perbedaan di antara kedua metodologi tersebut dan juga beberapa kesamaan. Pertama-tama, yang pertama adalah eh, dari kedua metodologi tersebut, yaitu metodologi penelitian tafsir dan juga metodologi penelitian humaniora, terdapat perbedaan dan persamaan yang mana memungkinkan kedua metodologi tersebut eh, dapat ditempatkan di dalam rumpun yang yang sama. Namun di sisi lain juga memiliki perbedaan yang mendasar sehingga eh, apa namanya sehingga walaupun memiliki persamaan, metodologi tafsir memiliki kekhasannya tersendiri. Untuk persamaan yang pertama, jadi di sini disebutkan ada 4 persamaan. Untuk yang pertama adalah sama-sama menggunakan
pendekatan interpretatif. Jadi baik metodologi penelitian tafsir maupun metodologi penelitian humaniora sama-sama menggunakan pendekatan interpretatif. Kemudian yang kedua adalah keduanya mengutamakan makna, konteks, dan pemahaman mendalam dalam metodologi penelitiannya. Kemudian selanjutnya, kedua metodologi menggunakan data kualitatif. Kemudian yang terakhir, menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami objek penelitian. Berikut adalah 4 persamaan yang terdapat pada metodologi tafsir dan metodologi humaniora. Kemudian melanjutkan pembahasan pada perbedaan metodologi tafsir dan humaniora, terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar pada kedua metodologi tersebut. Yang pertama adalah mengenai objek pada metodologi penelitian tersebut, yang mana pada metodologi penelitian tafsir, objek yang dikaji adalah wahyu ilahi, yaitu teks transenden. Yang mana pada metodologi humaniora, objek penelitiannya adalah, objek kajiannya adalah fenomena budaya manusia. Kemudian eh, pada metodologi penelitian tafsir, kajiannya bersifat normatif dan transendental. Sedangkan pada metodologi humaniora, penelitiannya bersifat kritis dan bebas nilai, karena dia tidak diyakini atas dasar kepercayaan. Berbanding terbalik dengan metodologi penelitian tafsir, yang mana apabila kita menafsirkan sesuatu didasari atas kepercayaan atau keyakinan tersebut. Kemudian selanjutnya, eh, pada metodologi penelitian tafsir, kajiannya terikat oleh nilai agama dan adab penelitian. Sedangkan metodologi humaniora tidak terikat aturan normatif agama. Kemudian selanjutnya, dalam tujuan metodologi penelitian tafsir mengemukakan maksud ilahi dan relevansinya bagi masyarakat, sehingga kemudian dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Sedangkan metodologi penelitian humaniora bertujuan memahami makna berdasarkan konteks sosial serta budaya pada manusia itu sendiri. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah perbedaan yang sangat mendasar, yaitu landasan epistemologi, yang mana pada metodologi penelitian tafsir landasan epistemologinya adalah religius. Kemudian metodologi humaniora adalah rasional interpretatif. Jadi perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki kesamaan, tetapi di saat yang bersamaan keduanya juga memiliki keunikan tersendiri, kekhasan tersendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya metodologi penelitian tafsir adalah disiplin ilmiah yang sangat penting dalam mengatur bagaimana penelitian tentang penafsiran Al-Quran yang dilakukan secara benar, meskipun memiliki kesamaan dengan humaniora dalam pendekatan interpretatif. Metodologi tafsir tetap memiliki karakter yang berbeda-beda, bersandar pada wahyu dan nilai-nilai keagamaan. Memahami perbandingan keduanya membantu kita melihat bagaimana posisi metodologi tafsir dalam ilmu pengetahuan modern, yang mana berdiri di antara tradisi keagamaan dan tradisi humaniora.
yang menjadikan keduanya dapat saling menguatkan dalam menghasilkan penelitian tafsir yang relevan, kontekstual, dan ilmiah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berdasarkan eh, artikel yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Didiskusikan. Kepada rekan-rekan, jika ada tanggapan ataupun masukan-masukan yang sangat berarti, kami mohonkan. Mungkin langsung saya, Ustaz, izin. Baik, Ustaz Widura. Ini izin, Ustaz. Di s- Tadi setelah saya mendengar mengenai metodologi tafsir dan juga metodologi humaniora, itu saya masih ingin lebih tahu contoh realnya, Ustaz. Mungkin ya. Saya tadi saya baca-baca itu di jurnal Antum, itu kan kalau metodologi tafsir itu membahas asbabun nuzul seperti itu. Nah, sedangkan metodologi humaniora itu membahas apa sih? Maksudnya realnya gitu, Ustaz. Misalnya eh, judulnya apa? Kan kalau tafsir kita mengetahui ya membahas tentang teks-teks ilahi tadi seperti yang dijelaskan. Tapi kalau humaniora ini apa itu yang dibahas? Kalau kita misalnya mencari jurnal itu kan, ini metodologi humaniora atau bukan gitu, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Baik, mungkin saya eh, perjelas dengan contoh ya. Itu kalau metode tafsir itu eh, merujuk kepada definisi daripada Al-Farmawi ya. Itu metode secara umum kan, secara global yang kita ketahui itu metode tafsir tahlili, metode maudhu'i, muqaran, kemudian eh, apalagi tahlili, maudhu'i, muqaran, satu lagi apa itu ya. Dan eh, sampai kepada sekarang itu ada tafsir Maqasidi, metode Maqasidi dan lain sebagainya, dan terus berkembang metode Irsyadi dan segala macamnya. Sementara metodologi itu lebih kepada apa yang mulai daripada apa yang mendasari peneliti tadi ya dalam sebuah eh, metodologi penelitian, mulai dari bagaimana dia melakukan tulisan atau penelitian dia sampai kepada natijah natijahnya itu ya. Dan di dalam penelitian itu
dia menyebutkan bahwasanya ini metode ditempuh dengan cara metode tahlili misalnya begitu. Metode atau metode maudhu'i mengangkat tema misalnya secara induksi ataupun istiqra dalam bahasa Arabnya itu mengangkat tema-tema misalnya kebetulan sekali saya juga sedang apa namanya meneliti itu ya tentang dam haji misalnya. Jadi dimulai dari dam haji kemudian membaca semua ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Secara induksi membaca, mereview kembali tafsiran-tafsiran tentang dam itu sendiri. Kalau untuk metodologi penelitian humaniora itu akan dijelaskan oleh alim kita mengenai humaniora ya, Ustadz Zidan. Silakan Ustadz Zidan. Iya, baik Ustadz Khairul Hamdi dan Ustadz Widura, terima kasih atas pertanyaannya dan diskusinya. Jadi terkait tadi penelitian humaniora, sebetulnya konkretnya tuh seperti apa gitu ya, Ustadz. Jadi sesuai dengan judul kita ya, eh, metodologi penelitian tafsir, perbandingannya dengan humaniora. Merujuk dari judul, kita awali dengan metodologi penelitian. Jadi pada dasarnya eh, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Khairul Hamdi, kita sudah cukup paham terkait metode metode metodologi penelitian tafsir, yaitu lingkupnya adalah eh, tafsir, yaitu Al-Quran ataupun hadis yang dijadikan sumber bahan baku informasi untuk mengelola suatu, untuk memahami suatu peristiwa gitu. Adapun kalau metodologi penelitian humaniora itu bersifat lebih lebih sosial. Mungkin mungkin konkretnya adalah ketika kita me- membahas suatu topik antropologi. Mungkin ketika ada fenomena sosial yang terjadi di suatu masyarakat, kita menelitinya menggunakan eh, informasi-informasi yang bukan berasal dari suatu, misalkan Al-Quran gitu. Kita mungkin yang menjadi perbedaan adalah bahan baku informasi yang kita jadikan untuk mengolah suatu fenomena di dalam masyarakat. Mungkin kalau kalau dari saya seperti itu, karena eh, istilah sosial ini kan, istilah humaniora ini kan merujuk pada tadi hubungan-hubungan di antara orang-orang, kelompok seperti keluarga, institusi atau lingkungan yang lebih besar, bahkan sampai dengan lingkup negara. Jadi mungkin kalau dari kami, apa sih konkretnya, yaitu sumber sumber bahan baku informasi yang kita gunakan untuk untuk melihat suatu fenomena gitu. Kalau tafsir, kita menggunakan bahan baku Al-Quran ataupun hadis. Kalau humaniora, mungkin kita menggunakan bahan baku informasi yang lebih general. Uh, Contoh konkretnya, ketika kita membahas suatu ilmu antropologi yang mana ada suatu uh, peristiwa di tengah-tengah masyarakat
Ya, kita melakukan pendekatannya dengan bahan baku informasi yang lebih umum dibandingkan kita membahas ilmu metodologi penelitian tafsir. Mungkin kira-kira seperti itu, Ustadz Widura. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustadz Mustafa Akmal terkait diskusi ini. Baik, terima kasih. Jadi sedikit tambahan. Tadi, jadi berdasarkan apa yang saya baca, s- eh, pada dasarnya itu metodologi penelitian tafsir dan metodologi penelitian humaniora itu memiliki banyak kesamaan, baik dalam objek maupun ruang lingkup. Jadi yang membedakan itu kalau berdasarkan apa yang saya baca dan terdapat pada makalah kita, eh, hanya objek kajiannya, objek kajian pada penelitian tafsir yang mana bersifat transenden karena merupakan wahyu ilahi yang mana tidak terdapat pada penelitian metodologi humaniora. Jadi kalau dibilang apa namanya sama ya sama karena sama-sama meneliti meneliti ruang lingkupnya itu sama-sama meneliti dari segi sosial, politik dan budaya. Sekarang kan tafsir-tafsir itu turut meneliti hal tersebut, apalagi tafsir-tafsir kontekstual, tafsir-tafsir kontemporer. Jadi yang membedakan hanya saja pada dasarnya itu objek kajian, yang mana tafsir itu objek kajiannya adalah wahyu ilahi, sedangkan humaniora lebih ke budaya manusia itu sendiri. Yang mana keduanya kan terus berkembang seiring manusia ini ada. Jadi sampai kapanpun ini pasti selalu berkembang, dinamis tadi kalau kata Ustadz Hairul Hamdi. Nah, jadi itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Widura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi dan bertanya, Ustaz. Silakan Ustazi. Ya, Ustaz, sebagai satu disiplin ilmu, sebenarnya ilmu tafsir itu ada sejak kapan? Humaniora itu ada sejak kapan gitu? Karena kalau dikatakan tadi dia bagian akhir makalah yang Ustadz susun, bahwa ilmu tafsir merupakan bagian dari humaniora dengan kekhasannya tersendiri. Berarti ilmu humaniora itu lebih lebih tua ya daripada ilmu tafsir ya. Kemudian menjadi pertanyaan, kalau demikian, eh, dalam kajian tafsir itu, dalam kajian ilmu tafsir, sejauh mana ilmu humaniora yang berbeda dengan ilmu tafsir itu dibutuhkan gitu. Maksudnya, apakah ada kekurangan pada metode ilmu tafsir sehingga humaniora itu dipakai untuk melengkapi gitu, gitu Ustaz. Eh, Tadi kan dikatakan bahwa sederhananya ilmu tafsir itu untuk memahami teks Al-Quran. Kalau humaniora untuk memahami tafsir terhadap Al-Quran. Gitu ya. Eh, Seperti buku ini, bukunya Ahmad Fuadi ya. Ayat-ayat monogami Buya Hamka ini kan bagaimana beliau meneliti tafsir Buya Hamka gitu ya. Jadi yang diteliti adalah tulisan mufasirnya, bukan ayatnya. Ah, tapi kalau demikian, kenapa ada perbedaan sikap ya terhadap metodologi humaniora ini gitu? Ada, saya pernah baca bukunya, astagfirullah, pimpinan UIA Ibnu Khaldun Bogor itu.
siapa Aden Husaini, Dr. Aden Husaini itu mengkritik keras dan cukup tajam juga terhadap penggunaan humaniora terhadap Al-Quran gitu, karena anggapan beliau Al-Quran kan tidak berdasar pada Al-Quran kan bukan perkataan Muhammad yang berdasar pada konteks waktu dan tempat, dia kan kalam ilahi gitu kan, yang kodim gitu. Tapi kalau melihat tadi penjelasan dari Ustadz bahwa humaniora ini dimaksudkan untuk memahami tafsir Quran, bukan memahami Quran itu sendiri. Nah, ini bagaimana Ustadz melihat perbedaan para pakar dalam ada yang sepakat humaniora sebagai ilmu tafsir Quran, ada yang tidak sepakat itu kenapa Ustadz? Seperti itu. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Terima kasih Ustadz Rizky Utama. Saya kira ini eh, akan dijawab oleh Ustadz Akmal dulu ya. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz Rizky. Jadi tadi kenapa penafsiran dari tafsir itu ya, dari tafsir itu sendiri ya, penafsiran daripada tafsir Al-Quran itu, kenapa penafsiran daripada tafsir Al-Quran itu menggunakan metodologi penelitian humaniora, seperti itu Ustaz Rizky. Iya betul. Apakah hanya sebatas itu ataukah humaniora bisa juga dipakai untuk meneliti teks Quran, Ustaz? Hmm, baik. Jadi kalau kalau kita merujuk kepada apa yang sudah disebutkan pada makalah yang kita tulis ini, tadi kenapa kenapa kemudian metodologi humaniora dijadikan alat untuk menafsirkan tafsir Al-Quran itu sendiri. Yang pertama di sini sudah dijelaskan bahwasanya humaniora itu turut eh, orientasinya itu ya kepada budaya manusia. Jadi selagi hal tersebut merupakan budaya daripada manusia itu sendiri, menurut saya itu bisa apa namanya, bisa menjadi eh, orientasi pada kajian humaniora. Jadi kenapa tafsir tadi itu tafsir tafsir apa ya, gimana tadi ya? Tafsir dari seorang mufasir ya. Iya, Kenapa tadi tafsir dari seorang mufasir itu disebut apa bisa kita kaji melalui pendekatan metodologi humaniora ya? Karena hal tersebut merupakan hasil daripada budaya itu sendiri, hasil daripada budaya manusia itu sendiri. Dan kemudian pertanyaannya, lalu kenapa metodologi penelitian humaniora tidak dapat diaplikasikan pada eh, penafsiran Al-Quran itu sendiri? Jadi menafsirkan Al-Quran secara langsung. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwasanya eh, perbedaan yang paling mendasar di sini adalah objek penelitiannya, objek penelitian tersebut. Jadi yang mana humaniora ini dibatasi dengan hal-hal yang apa ya? Eh, mohon maaf. Humaniora ini tidak dibatasi oleh hal-hal tersebut, sedangkan apa namanya metodologi tafsir ini terbatas karena terikat oleh apa namanya norma-norma agama. Begitu, Ustaz. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. oke baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mungkin Ustaz Hairul Eh, Hamdi mungkin bisa melanjutkan. mungkin saya ingin menambahkan kalau sesuai pemahaman saya ya, mohon maaf, correct me if I wrong gitu ya, cemiu ya singkat. eh kalau saya melihatnya seperti ini Ustaz. Mungkin dari berangkatnya itu ya atau latar belakangnya itu ya. Kalau kalau metodologi penelitian tafsir itu eh, eh, dia tentunya berangkat dari
pada tafsir seperti yang disampaikan tadi, tafsirnya para mufassir begitu ya. Sehingga ia membuat satu kajian atau penelitian untuk eh, mungkin mengadaptasikan tafsiran tadi kepada suatu hal yang baru begitu ya, atau permasalahan yang baru sehingga dicari jawabannya untuk bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan gitu. Sementara humaniora itu sendiri kan dengan pembatasan definisi tadi itu maka ya lebih umum lagi begitu. Artinya semua kajian, semua objek kajian ya yang menyangkut tentang kajian humaniora, apakah sosialis, apakah antara muamalah atau bagaimana ya. Yang penting tidak berangkat daripada tafsir Quran, tapi mungkin mungkin saja ya bisa jadi satu apa ya kita bilang ya, satu tambahan eh, metodologi begitu dalam 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 penelitian tafsir begitu. Bisa kita jadikan satu satu apa ya, cara ataupun salah satu metode yang kita pakai dalam penelitian sebuah tafsir begitu. Ya. Cuma memang dengan pembatasan tadi maka jelaslah bahwasanya kalau metodologi penelitian tafsir itu ya terbatas kepada tafsir-tafsir para ulama, kemudian sedangkan humaniora itu lebih luas lagi, ataukah sebaliknya begitu ya, kita jadikan salah satu penafsiran itu menjadi satu alatnya untuk mencapai hasil daripada metodologi dalam satu penelitian humaniora begitu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Berarti lebih tua humaniora saja. Eh, Secara kalau ilmu, secara ilmu lebih lebih tua gitu ya. Kan berarti kalau ilmu tafsir berarti kan adanya setelah nuzul Quran kan ya. abad, iya, abad ke kalau kita kaji ulumul Quran kemarin kan tafsir itu baru berkembang apa namanya sebagai salah satu kajian ulumul Quran itu di abad ke-3 ya, baru ada bukunya tafsir yang pertama itu ya, 3 Hijriah itu ya, 200-an berapa itu. Artinya humaniora tentu lebih lebih tua karena mengkaji mungkin hubungan antar sama makhluk begitu atau manusia. Hmm, dalam konteks Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, maka maka beririsanlah ilmu tafsir itu dengan ilmu humaniora karena Al-Quran juga eh, dia kalam ilahi tapi dia berbicara tentang manusia dengan kebudayaan, dengan bahasa, konteks dan seterusnya gitu ya. Ketemunya di situ ya. Iya, mungkin ketemu di situ ya, Oke oke Ustaz. titik Terima temunya kasih Ustaz. begitu. Yap, Terima kasih Ustaz. terima kasih Ustaz. Gimana? Sudah selesai apa gimana? Izin bertanya, Tor. Oke, saya bantu bertanya ya, sekalian memancing teman-teman. Eh, contohnya Saya ada dikasih dulu. Pak apa nih? Ketuk apa namanya? Pemakalah. Ada nggak di kalau saya lihat di apa di makalah kalian ada contohnya kan? Eh, kalau tidak ada contohnya kan enak tuh, misalnya ada 5 penelitian atau jurnal yang model. Nah, yang paling saya kasih itu kan humaniora itu, yang kental humaniora itu. Memang penelitian humaniora ini biasanya nggak kalah banyak ya, lebih banyak ke tafsir. Kalau ada contohnya itu lebih enak situ. Ada contohnya yang kalian kumpulkan, humaniora dan tafsir. Ada nggak pemakalah? Eh, Mohon maaf Pak, mungkin Pak Dokter masih apa ya? Itu juga apa namanya? Nanti kita mungkin
seiring Oke, ini kalau apa yang tidak kita ada maksudkan. contohnya, saya bertanya ya. Coba Anda jelaskan saja sejarah kenapa muncul humaniora itu aja loh. Kenapa ada tafsir eh, yang original ya kita bilang ya, tafsir yang fundamental seperti biasanya, kemudian tafsir humaniora. Anda mungkin bisa coba jelaskan kenapa muncul tafsir humaniora ini. Nah, itu saja. Nah, silakan Musin kalau mau bertanya. Oh ya, terima kasih dokter. Jadi Ustadz Hamdi, Ustadz Mustafa sama Ustadz Jidan, mohon maaf dikarenakan saya baru di ilmu tafsir, saya tadi penasaran. Beranjak dari pertanyaan Ustadz Rizki yang kemudian dijawab oleh Ustadz Mustafa Akmal, saya penasaran, jadi apakah tafsir bil ar-ra'yi itu bisa kita samakan atau tidak dengan penelitian humaniora ini? Kalau dari pertanyaan tadi, dari jawaban Ustadz Mustafa Akmal, sepertinya tidak bisa disamakan. Tapi apakah saya salah atau tidak, mohon diluruskan. Hmm, Baik Ustadz Musin, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, eh, boleh dengan apa namanya, boleh dengan batas-batas tertentu mungkin. Kalau bisa saya berdasarkan apa yang saya pahami ya, dan apa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Hairul Hamdi. Jadi pemakaiannya itu bisa jadi sebagai alat bantu untuk penafsiran, sebagai pendekatan yang lain untuk mencapai pencerahan, tapi dalam batas-batas tertentu. Seperti itu Ustadz Musin. Mungkin Ustadz Hamdi, Ustadz Harul Hamdi ada tambahan. Izin menambahkan, Ustadz Mustafa Akmal. Hmm, jadi berangkat dari pertanyaan em, pertanyaan Ustadz Rizky dan Ustadz Muhsin, eh, se- sebetulnya bagaimana posisi metodologi penelitian humaniora di dalam penelitian tafsir gitu. Mungkin kalau kita kesampingkan metodologi humaniora ini, katakan kita hanya melakukan metodologi penelitian tafsir. Ketika kita membaca suatu asbabun nuzul, mungkin kita akan membacanya secara naratif. Jadi eh, asbab dari ayat ini turun eh, eh, itu bisa dibantu oleh penelitian humaniora karena fokus dari penelitian humaniora ini adalah memahami sebuah fenomena sosial lebih mendalam lagi gitu. Jadi ketika kita mempelajari asbab nuzul, kita tidak hanya memahaminya secara naratif, namun kita memahaminya secara lebih komprehensif. Bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu, uh, misalkan ayat tentang perbudakan, perang, dan lain-lain itu, kalau kita memahaminya secara naratif, mungkin kita agak sulit melakukan suatu tafsir dari ayat terkait. Namun ketika kita memiliki pemahaman secara historik dan antropologi, mungkin kita bisa lebih memahami ayat tersebut lebih dalam lagi. Kita lebih dapat konteksnya. Kenapa ayat ini turun? Ah, mungkin kira-kira seperti itu tambahan. Eh,
mungkin mau nambah ya. Tadi ada satu soal dari dokter, nanti mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Zidan juga. Tapi saya sebelum itu ingin menambahi, mungkin di sini ada di tangan saya ada sebuah apa ya? Saya kira eh, berangkat dari tafsir ya, sehingga menjadi metodologi, sehingga menjadi sebuah penelitian humaniora juga. Seperti misalnya tema menikah jalan menuju terbukanya pintu rezeki begitu ya. Ini di sini eh, peneliti meneliti tafsir-tafsir ayat yang berbicara tentang eh, pernikahan ya. Kemudian sehingga diteliti asbab nuzulnya itu sebagai metode begitu ya. Metodenya dengan tahlil dia merincikan ayat-ayat pernikahan tadi, kemudian bagaimana kemudian pendekatan humaniora tadi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan, misalnya dengan pernikahan tadi akan terbuka jalan-jalan menuju eh, pintu rezeki begitu ya, sehingga dengan menikah dia berusaha untuk lebih baik untuk memberikan nafkah. Ini kan eh, eh, bisa kita ambil dari pendekatan humaniora begitu. Artinya dan kemudian mungkin ada subtemanya di sana, eh, kemuliaan seorang yang menikah begitu ya di mata sosial begitu, di mata masyarakat begitu, menjadi salah satu juga eh, pendekatan humaniora. Kemudian ada lagi mungkin ditambah dengan dalil menikah itu separuh agama, fenomena yang terjadi begitu ya di kita itu, masjid-masjid itu mungkin imam-imam itu ya, imam masjid itu lebih dihargai nampaknya ya. Dan memang ada, kalau nggak salah saya lupa itu nasnya itu yang mengatakan bahwasanya imam itu yang sudah menikah itu tentu lebih lebih baik daripada imam sholat yang belum menikah begitu. Artinya eh, ada pendekatan dari sisi sosial sehingga menambah kekhasan penelitian tafsir tadi, sehingga mencapai tema pernikahan tadi ya, pernikahan tadi mencapai tema, mencapai natijahnya begitu ya, maksud kami mencapai natijahnya dari apa yang diteliti oleh mufasir tersebut begitu. Jadi benar sekali mengangkat apa yang disampaikan Ustadz Zidan tadi, bahwa humaniora ini bisa menjadi salah satu pendekatan juga begitu ya dalam sebuah penelitian tafsir gitu. Kita kenal hal-hal yang lain dan sebagainya itu ya. Saya kira itu mungkin sejarah penelitian humaniora yang mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Zidan. Iya, baik. Mohon izin melanjutkan terkait pembahasan ini. Pertanyaannya tadi dari Ustadz Rizky juga, sebetulnya penelitian humaniora ternyata apakah lebih lebih tua dibandingkan penelitian tafsir atau bagaimana gitu? Ya, kalau dari saya sebetulnya masih masih harus banyak belajar terkait itu. Namun eh, yang dapat saya pahami adalah bagaimana secara secara formal suatu ilmu metodologi penelitian tafsir atau humaniora ini ditetapkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang formal gitu. Mungkin kalau
kita bicara mana yang lebih tua antara tafsir atau humaniora, eh, mungkin secara tidak sadar ya, kita sebagai manusia, mungkin manusia pertama di muka bumi ini, mungkin itu bisa dikatakan ya sudah terjadi apa yang dimaksud dengan penelitian humaniora tersebut tanpa disadari oleh mereka gitu. Karena hubungan antara manusia sesama manusia itu kan juga disebut sebagai kita eh, ilmu pengetahuan humaniora gitu. Namun secara formal mungkin lebih terasa ketika kan pelopor dari ilmu humaniora itu kan berasal dari mungkin dari Yunani, Mesir kuno yang mereka membahas tentang hukum, politik, negara, seni. Itu kan transisi dari peradaban kuno ke pertengahan, mungkin terasa pada saat abad-abad eh, pada saat Plato, Aristoteles, Socrates, mungkin itu baru secara formal, mungkin secara formal declare, ditetapkan bahwa ilmu metodologi humaniora itu mulai populer pada masa-masa tersebut. Bagaimanapun, pada intinya adalah metodologi tafsir dan humaniora mungkin bisa 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 berjalan secara beriringan karena bagaimanapun kita tidak bisa menafikan suatu ilmu sosial di dalam menafsirkan suatu peristiwa. Mungkin kalau kalau sederhananya kita bisa membaca surah Yusuf. Surah Yusuf itu kental sekali dengan banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang bisa kita mudah pahami seperti pada ayat-ayat pertama di dalam surah Yusuf, misalkan yang bahwa saudara-saudaranya berkata kepada ayahnya, "Idh qala Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Mungkin beberapa contoh-contoh yang bisa kita pelajari di ayat-ayat di surah Yusuf itu mungkin bisa lebih mudah dipahami bahwa sebetulnya eh, penelitian humaniora ini bisa kita jadikan instrumen untuk memahami suatu tafsir juga. Mungkin kira-kira seperti itu tambahannya. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan tadi seperti pertanyaan dokter ya. Mungkin ada yang tahu pertama sekali penelitian humaniora ini dijadikan atau ditaduin ya dalam istilah eh, dalam istilah apa ya keilmuan Islam itu ya ditaduin dikodifikasi lah kita bilang. Mungkin ada yang tahu boleh di-sharing-sharing untuk perbaikan makalah kami. Terima kasih. Iya, izin Ustadz Hamdi. Silakan Halo. Ustaz. Ya, saya mungkin belum menjawab ke arah situ ya. Tapi saya tadi tertarik juga dengan misalkan Pak Dokter menanyakan apakah ada contoh tafsir yang menerapkan metodologi
humanioranya ya. Saya melihat misalkan ya, walaupun ya secara umum saja gitu, misalkan tafsir fi zilalil Quran seperti itu, apakah itu juga bagian dari tafsir yang pendekatan tafsirnya itu dilakukan dengan pendekatan metodologi humaniora seperti itu. Karena yang kita tahu misalkan dalam kuliah sebelumnya seperti itu, tokoh-tokoh seperti Said Qutb yang begitu kritis terhadap kondisi sosial politik masyarakat di Mesir pada saat itu gitu kan, sehingga memunculkan tafsir fi zilalil Quran seperti itu kurang lebih. Iya, saya melihat itu tadi sih menarik juga ungkapan Ustadz Rizky, itu ada semacam irisan seperti itu. Jadi antara satu penafsiran dengan metodologi secara tidak langsung itu terkait dengan metodologi humaniora seperti itu. Saya belum yakin saya baru sebatas pemahaman saya seperti itu. Apakah memang contoh kitab tafsir yang ada itu secara tidak langsung itu memakai pendekatan metodologi penelitian humaniora seperti itu. Ya itu saja sih tanggapan saya. Barangkali mungkin kalau tadi menarik tadi yang ditanyakan Pak Doktor gitu, contoh-contoh kitab tafsirnya gitu. Saya lebih melihat tafsir-tafsir kontemporer. Bahkan tafsir Al-Azhar itu sendiri pun Buya Hamka itu ada beberapa penafsiran dari suatu ayat misalnya gitu yang kemudian ditarik kepada masa kehidupan beliau saat ini, ketika kenapa misalkan beliau di penjara, beliau kaitkan itu dengan kondisi sosial politik pada saat itu gitu. Itu saja sih mungkin ya, apakah itu mungkin ya bisa juga pertanyaan gitu, apakah itu termasuk bagian dari penerapan metodologi penelitian humaniora kaitannya dengan suatu penafsiran ayat Al-Quran seperti itu. Terima kasih Ustadz Hamdi. Baik Ustadz. Saya kira ini kita masing-masing udah paham sebenarnya, cuma mentakbirnya ini memang sedikit kesulitan begitu ya. Jadi saya ingin mencoba memberikan contoh juga. Kemarin sempat mengutip sebenarnya ya dari metode tafsir Maqasidinya Dr. Wasfi Abu Zaid itu ya. Kalau kita lihat kepada contoh yang Ustadz Abdul Muthalib tadi paparkan itu sebenarnya bisa kita tarik kepada metode induksi atau istiqra ya. Jadi kalau dalam tafsir Maqasidi itu Dr. Wasfi menyebutkan metode induktif itu bagaimana secara parsial ya, dilihat dulu fenomena-fenomenanya, misalnya bagaimana hubungan masyarakat dengan rakyat dengan pimpinannya begitu ya. Ini dilihat dulu fenomenanya, kemudian dilakukan pembacaan ayat-ayat yang berhubungan begitu. Jadi termasuk juga ini mungkin kalau saya bilang ini sepemahaman saya begitu ya, mungkin bisa dibilang ini adalah penarikan benang merah antara penelitian humaniora dengan penelitian tafsir tadi begitu. Jadi dalam metode induktif tadi
diambil sampelnya, sampel apa yang mau dikaji begitu kan, dari fenomena sosial, fenomena humaniora, kemudian eh, dicari ayat yang secara maudhu'nya itu berbicara tentang itu gitu. Misalnya surat ini ayat berapa, surat ini ayat berapa dikumpulkan, kemudian eh, dengan penambahan metode yang lain, misalnya metode konklutif ataupun pengalaman-pengalaman para mufasir seperti tadi Said Kutub, kemudian dilihat tafsirnya Al-Manar yang mempunyai boleh dibilang ruh yang sama begitu ya. Sehingga sampai kepada akhirnya itu bagaimana natijahnya. Nah, ini termasuk contoh daripada metodologi penelitian tafsir yang di-combine ya saya kira dengan metodologi humaniora tadi itu. Bisa dimengerti kira-kira Ustaz. Jadi artinya ya singkatnya itu bisa berhubungan dalam irisan itu ya bisa kena juga lah gitu istilahnya ya, bisa jalan berbarengan juga ya, karena kita melihat awalnya itu melalui sampelnya itu masalah-masalah tadi itu, parsial masalah yang terjadi di masyarakat, fenomena sosial itu, kemudian kita memadukannya dengan ayat-ayat yang secara maudhu itu berbicara tentang hal itu, maka ini termasuk juga metode penelitian ya dengan cara humaniora juga. Ya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, yang lain gimana? Ada lagi yang pertanyaan belum dijawab pemakalah? Ada lagi? Mungkin masih jadi PR Pak. Pertanyaan dokter tadi kapan dikenal itu penelitian humaniora itu, mungkin jadi perbaikan makalah kami ke depan insya Allah. Ya boleh, bisa masukkan ke apa ya, penambahan nanti di makalah ya. Baik, terima kasih Ada dok. lagi yang ingin bertanya ini kepada pemakalah, waktu masih banyak ya. Saya sampai 3.15, sekarang 14.49. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya. Oh ya, silakan Ustazah. Oh ya, kepada pemakalah, mungkin saya masih kebingungan ya dari sisi membedakan antara metodologi dengan pendekatan. Apakah secara singkatnya gimana ya cara membeda ini gitu? Pendekatan dengan metodologi, apakah ya intinya itu aja gitu ya, sama? Atau metodologi dengan pendekatan itu berbeda? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin saya bisa memberikan jawaban, nah, nanti ditambahin sama Ustaz Zain Zidan dan Ustaz Akmal. Kalau kita berbicara metodologi secara parsial, maka tentunya bisa dibedakan ya dengan pendekatan. Kalau secara bahasa saja tentu berbeda begitu ya.
karena metodologi itu kan berangkat dari manhajiyah begitu ya. Manhajiyah artinya dia bisa mencakup pendekatan, kemudian cara, metode begitu ya. Ibaratnya kalau kita meneliti nih, kita bilanglah saya dari Medan mau ke Jakarta begitu ya. Jalannya itu tentu kita tahu lah ya bagaimana seorang sampai dari Medan ke Jakarta begitu. Nah, bagaimana pendekatannya? Apakah dia punya niat ke sana, kemudian apakah dia melalui jalan daratkah, apakah dia melalui jalan lautkah? Itu yang disebut dengan pendekatan. Apakah dia jalan kaki kah dari Medan ke Jakarta begitu ya, ataukah dengan pendekatan yang lain begitu. Itu kira-kira secara aplikatif ya makna metodologi dengan pendekatan ya saya kira. Sehingga kalau diteliti nanti bagaimana ia berniat seorang tadi dari Medan ke Jakarta begitu sampai kepada tujuannya, kemudian di antara jarak di antara itu yang menyangkut jarak, kemudian cara dia sampai, kemudian bagaimana dia dalam perjalanan itu bisa jadi metode, bisa jadi ada pendekatan di sana, bisa jadi ada apa lagi termasuk 5 unsur dalam penelitian itu ya, itu bisa menyangkut di situ semua begitu. Mungkin itu kira-kira Ustazah Yusi. Baik, terima kasih Ustadz Khairul Hamdi. Kalau untuk tadi yang disampaikan 5 unsur itu tuh apa saja, Dok? Apa saja, Ustadz? Ya, 5 unsur mungkin bisa ada di makalah itu ya, saya buat di, sebentar saya cek lagi ya, unsur terkait penelitian ya. Misalnya unsur ilmiahnya begitu ya, unsur penemuannya, kemudian pengembangannya ya, kemudian pengujian kebenarannya sampai kepada pemecahan masalah itu. Jadi bagaimana ia mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai kepada penyusunan dan pemecahan masalah itu. Jadi itu termasuk unsur dalam penelitian. Baik, Ustadz Khairul Hamdi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Ustaz. Izin Ustadz Hamdi dan teman pemakalah lainnya. Ini saya baru baca juga sih. Jadi ada saya temukan ini istilah living Quran. Halaman 8 ya, kalau tidak salah itu. Ya, yang saya tanyakan ini sebetulnya living Quran ini saya tertarik juga sih ya, sempat dengar istilah ini seperti itu sebagai bagian dari metodologi dalam metodologi dalam penafsiran juga ya. Walaupun dalam makalah ini memang tidak dijelaskan secara detail tentang living Quran ini gitu. Nah, ini kan mungkin living Quran ini istilah yang belakangan ya, yang ada pada saat sekarang lah, katakan seperti itu gitu. Kepada fenomena sosial. Iya, ini nih sebetulnya mungkin dari pemakalah ini bisa diperjelas seperti itu tentang pendekatan living Quran ini seperti itu. Apakah dia lebih condong kepada metodologi penafsiran metodologi penelitian tafsir, ataukah atau mungkin ini memang bagi semacam itu tadi living Quran adalah penekanan penafsiran
dari irisan tadi gitu antara suatu metodologi tafsir dengan metodologi penelitian apa humaniora seperti itu. Jadi muncullah yang dikatakan living Quran seperti itu. Ya saya mungkin minta pendapat dari pemakalah tentang eh, apa living Quran itu tadi. Syukran Ustaz. Akmal, silakan. Baik Ustadz Abdul Muthalib, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau penjelasannya secara singkat itu perbedaan antara Living Quran dengan apa ya tafsir-tafsir yang lain gitu ya. Jadi kalau Living Quran ini Saya eh, rasa Pak, Living Quran nggak usah dibahas, ada tema tersendiri nanti makalahnya. Sekarang kita oh humaniora sama metodologi penelitian tafsir. Itu nanti ada kan? Coba lihat di RPS-nya. Wow, ada ya Coba Ustaz. lihat di Apa? RPS. Di RPS itu nanti ada tema Pertemuan khusus ke-9 tentang Living nanti. Quran. Oh ya ya, baik baik, Dokter. Living Quran itu bukan dibahas di tema ini. Kita bahas humaniora dan eh, pendekatan penelitian tafsir. Itu ini Oh, pemakalah pun dijawabnya saja. Berarti nggak baca RPS ya. Harusnya ditolak aja karena ada tema khusus itu Living Quran. enggak, karena ada sangkutannya gitu, Dokter, mengenai apa namanya tadi metodologi penelitian humaniora kan dia lebih dominan dipakainya di Living Quran ini. Boleh bertanya? Mau nanya dong? Silakan, Ustazah. Iya, ini untuk pembahasan metodologi penelitian humaniora ini. Secara singkatnya, kita itu kan harus mencari daripada isu sosial dulu, masalah ada apa masalah di budaya, terus ada apa di masalah gender, baru mungkin itu nanti direalisasikan atau dicocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Maka pertanyaan saya gini, kalau umpama kata kita mau meneliti sebuah kasus, apakah kita cari masalah di humanioranya itu kan humaniora tadi sosial, budaya, bisa juga gender. Apakah kita cari masalah itu dulu yang ada di humaniora, kemudian kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, atau apakah dari ayat Al-Quran ini kita realisasikan kepada humaniora itu? Bagaimana Ustadz untuk menanggapi apa masalah ini? Contoh gini, misal kalau ini pemahaman saya yang dari tadi saya ikuti, karena kan kalau humaniora itu kan berpaku dengan budaya, kemudian dengan apa lagi sosial, gender. Mungkin kan kalau kita kaitkan dengan Al-Quran misalnya, contohnya kayak Al-Quran dan people toxic dalam apa perspektif Al-Quran, tafsir siapa mungkin kayak gitu. Apakah kita cari dulu ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian kita cari siapa aja manusia toksik di dalam Quran, kemudian kita lihat di dalam budaya atau di dalam sosial itu apakah banyak orang-orang yang toksik, ini benar yang dikatakan Quran, ataukah kita melihat sosial itu ada orang-orang toksik, kemudian kita realisasikan ke dalam Al-Quran itu. Bagaimana Ustadz untuk menanggapi hal ini? Terima kasih. Ustadz Zidan ada mau jawab dulu? Ya, ya, terima kasih banyak Ustazah Muawana terkait diskusinya. Ya, kalau dari kami menanggapi statement tersebut ketika jadi tadi sudah dimention juga oleh Ustadz Khairul Hamdi terkait beberapa fase untuk memahami
untuk menyelesaikan untuk memahami suatu fenomena ya. Jadi kan kita juga sudah belajar sejak dulu ada yang nama ketika ada suatu fenomena, ada suatu masalah dan kita ingin memberikan solusinya. Itu kan ada beberapa tahap, ada yang namanya merumuskan masalah, ada yang namanya observasi, ada yang namanya hipotesis, ada yang namanya eksperimen atau eh, eh, pembahasan, ada yang namanya kesimpulan gitu. Jadi dalam beberapa tahap tersebut, kalau menurut saya itu setiap orang memiliki karakter berbeda-beda dalam membuat suatu penelitian. Gitu. Jadi eh, entah either dari suatu lebih banyak dominan dari aspek humaniora atau lebih dominan dari aspek tafsir Al-Quran ataupun hadis itu adalah style atau karakter yang berbeda-beda oleh setiap peneliti gitu. Namun ya namun pada intinya adalah tujuan tujuannya itu sendiri bagaimana 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 solusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut. Mungkin dari kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalkan ada orang yang lebih lebih dominan ilmu pengetahuannya dari sisi humaniora atau ada orang-orang yang lebih dominan pengetahuannya dari sisi eh, tafsir itu sendiri. Jadi kalau menurut saya itu adalah opsional dari orang terkait gitu. Mungkin kira-kira begitu. Mungkin ada tambah dari Ustadz Khairul Hamdi atau Ustadz Mustafa Akmal. Cukup kali ya, pemakalnya ya. Sudah jam 3 ya. Atau ada mau ditambahkan? Silakan juga kalau mau ditambahkan. Ada mau ditambahkan? Atau sudah cukup kan? Saya simpulkan. Eh, Mungkin cukup Ustaz. Cukup ya. Oke, saya simpulkan saja ya. Nah, humaniora dan metodologi penelitian tafsir yang saya inginkan, yang di RPS itu, ini dua model penelitian sangat jauh berbeda ya antara langit dan bumi. Itu yang ingin saya inginkan. Dulu di PTIK itu pernah diundang itu antara penelitian humaniora dengan penelitian tafsir itu. Salah satunya yang diundang itu yang buku yang saya share di grup itu diundang itu tahun lalu ya. Dari utusan tafsir humaniora Mun'im Siri itu yang tulisannya yang itu disertasi sebenarnya, disertasi dalam bentuk bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ya itu disertasinya diterjemahkan menjadi buku jadi bahasa Indonesia ya karena dia akan apa namanya dosen di Amerika ya meskipun orang Indonesia tapi penugasan dosennya di Amerika tuh Mun'im Siri pernah diundang di PTIK untuk mengungkapkan pikirnya tentang tafsir humaniora dari barat lah kita bilang ya. Kemudian kalau yang dari eh, metode tafsir yang klasik itu diundang yang alumni Mesir itu. Yang sekarang juga dia naik panggung itu. Siapa? Nuruddin. Nuruddin ya, Nuruddin itu. Jadi dua ini yang menjadi narasumber pembicara tuh. Antara Mun'im Siri sebagai perwakilan tafsir humaniora, kemudian Nuruddin sebagai perwakilan tafsir yang klasik lah yang biasa ya. Dan mereka ini berasal dari dua wilayah yang berbeda dalam belajar ya. Yang satu yang barat, yang satu timur. Jadi intinya kalau humaniora itu ya namanya juga humaniora ya, kemanusiaan. Ya lebih dikedepankannya itu sisi-sisi kemanusiaannya tadi itu. Kayak Muawanah tadi bilang kan, manusia itu kan ada bahasa, budaya. Jadi itu duluan ditonjolkan, dimunculkan. Baru kitab suci mengikuti. Nah, tapi kalau metode tafsir yang biasa, dia dimunculkan teksnya dulu. Baru akal manusia mengikuti itu, budaya manusia mengikuti itu. Jadi itu saja. Nah, jadi kalau Anda baca total itu bukunya Mun'im Siri, maka akan tercengang itu.
Dari judulnya sudah luar biasa kan, reformasi. Anda bayangkan reformasi itu kan mengacak ulang tuh, mereformasi ulang tuh. Jadi kan Al-Qur'an ini menuduh bahwasanya agama-agama lain itu tuh tidak sehebatnya agama Islam. Agama yang paling masuk surga itu adalah agama Islam, kan gitu kan? Tuduhan Al-Qur'an terhadap agama-agama lain kan gitu, termasuk Yahudi, Kristen. Kan itu istilahnya konteks Al-Qur'an itu paling banyak begitu. Selalu menjelekkan misalnya agama-agama lain. Nah, dia ini reformasi nih, Anda bayangkan. Jadi kritik Al-Qur'an terhadap agama-agama lain direformasi nih sama Ibn Siri. Makanya kalau Anda baca Anda akan tercengang itu. Nah, itu gaya apa namanya humaniora. Jadi lebih mementingkan kemanusiaannya dulu. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Ah, ini jawabannya nih masuk nih. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini sudah trauma, trauma terhadap iman. Banyak manusia yang mati gara-gara keimanan yang terlalu membabi buta. Kapan terjadi? Pada abad pertengahan. Anda bisa bayangkan abad pertengahan itu dimulai dari abad 10 ya. 10, 10, 11, 12. Ya Islam pada saat itu memang masih masa-masa jayanya ya. Abad kejayaan Islam. Tapi di Eropa itu adalah abad abad kegelapan. Seluruh Eropa itu dikuasai dengan yang namanya keimanan. Representasi dari keimanan di situ adalah gereja. Atau dalam bahasa Latinnya credo ut intellegam. Credo ut intellegam itu iman dulu, baru ilmu pengetahuan belakangan. Jadi credo ut intellegam itu salah satu dasar itu. Ajaran Paus kan pada abad pertengahan. Jadi semua seluruh Eropa itu dikuasai dengan yang namanya keimanan. Apalagi ada istilah lagi, di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra credo nulla salus. Ya, coba di googling saja. Extra apa lagi? Extra nulla salus. Di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Jadi semuanya takluk, tunduk dengan yang namanya otoritas tunggal gereja. Raja-raja, kaisar-kaisar itu tunduk dengan otoritas tunggal gereja, keimanan. Kalau Anda punya pemikiran sedikit yang berseberangan dengan Paus, contohnya ya Giordano Bruno. Anda kan tahu kan Giordano Bruno kan? Siapa yang nggak kenal dengan Giordano Bruno? Apa yang terjadi dengan Giordano Bruno? Apa yang kalian lihat dari sejarah tuh? Giordano Bruno apa yang dilakukan terhadap dia? Dieksekusi. Dibakar hidup-hidup di depan gereja tuh. Karena pemikirannya terlalu liberal. Jadi bakar hidup-hidup. Galileo lari, ya kan? Jadi banyak orang dipersekusi. Nah, jadi tempat persekusi orang-orang yang pahamnya bid'ah itu ada mahkamah tersendiri namanya. Mahkamah Inquiriri itu. Jadi kalau Anda punya pemahaman yang agak sedikit nyeleneh, bid'ah dari pemikiran Paus, Anda akan dimasukkan ke Mahkamah Inquiriri itu. Jadi di situ ada kaum katarsis, ya orang-orang yang nyeleneh lah. Kalau bahasa kita bahasa bid'ah ya. Jadi credo intellegum iman dulu. Sampai masuklah Aufklärung ya, atau Enlightenment atau apa bahasa lainnya lagi. Aufklärung itu bahasa Jerman, Enlightenment bahasa Inggrisnya, Renaissance ya. Renaissance itu bahasa Prancisnya kan, abad pencerahan, Renaissance, lahir kembali. Maksudnya kenapa lahir kembali? Lahir kembali memanusiakan manusia pada zaman eranya Sokrates tuh. Jadi manusia yang diagungkan lahir kembali. Karena tidak manusiawi di situ. Selalu pemikiran manusia kalah dengan iman. Nah, muncullah orang Kristen sendiri yang dia mendalilkan 95 dalil kesalahan-kesalahan Paus tuh. Anda bayangkan ini. Salah satunya namanya Martin Luther yang apa namanya menjadi pionir Kristen Protestan. Namanya kan Protestan kan. Dulu Kristen tuh dulu satu, namanya Katolik. Katolik dulu, tidak ada Anglikan, tidak ada Protestan, tidak ada Ortodok, dulu satu semuanya. Sampai muncullah si tokoh satu ini. Namanya Martin Luther, seorang pendeta dari Jerman. Dia membuat 95 dalil tentang tesis. Masa orang berdosa ngapain datang ke paus? Kemudian bayar paus pakai uang, dapat sertifikat, dosanya pun dihapusi. Atau istilahnya indulgensi. Indulgensi itu kan penghapusan dosa. Mustafa Kamal berzina misalnya, ya kan? Nah, misalnya, kemudian dia datang kepada paus atau dalam bahasa keislaman ustadz. Jadi ustadz ini yang menghapuskan dosanya Mustafa Kamal, kasih sertifikat, maka dosa Mustafa Kamal pun
habis. Ya. Dia kritik itu 95 dalil, banyak 95 dalil dikritik Martin Luther. Nah, kenapa Martin Luther ini dia berani? Karena sudah muncul sisi-sisi kemanusiaan yang sudah trauma dengan kebiadaban iman pada saat itu. Siapa yang berani? Namanya Giovanni Pico Mirandola. Giovanni Pico Mirandola itu orang Itali, dia bicara di depan semuanya bapak gereja itu. Kenapa kalian itu tidak membolehkan seseorang berpikir bebas? Sampai-sampai dalam mentafsirkan teks Injil, ya, karena yang namanya hermeneutik itu awal mulanya dari Injil, atau dalam bahasa kerennya itu apa namanya, hermeneutik, ya. Sama dengan humaniora itu hermeneutik. Hermeneutik itu adalah dewa dewa apa ya? Dewa bahasa, dewa komunikasi. Kalau dalam Islam namanya Idris. Nabi Idris tuh mudarris yang mengajarkan manusia bahasa itu. Jadi hermeneutik itu. Kenapa harus kalian protes ya ketika orang mentafsirkan itu sesuai dengan pemikirannya, budayanya, bahasanya. Dia itu bicara begitu itu. Giovanni Pico Mirandola di depan semua bapak gereja itu orang Italia itu. Akhirnya dia ditangkap loh. Kamu nih ngomong seperti ini kenapa berani sekali loh? Anda tahu nggak posisimu ini siapa nih? Kami ini semua para paus ini ditangkap. Akhirnya kena satu jadi martir ya, satu orang jadi martir dari Italia muncul dari Jerman. Jerman tadi siapa? Martin Luther. Muncul lagi nanti di Prancis, René Descartes. Jadi semakin banyak. Jadi satu orang menggaungkan humaniora tadi itu. Ya penelitian humaniora. Bahwasanya teks itu seharusnya itu mengikuti pikiran manusia. Jadi kalau ada Al-Quran, seharusnya Al-Quran itu mengikuti pikiran si manusia, bukan manusia itu mengikuti Al-Quran. Nah, lebih ekstrimnya begitu dia. Jadi masalah keimanan sebenarnya ini. Kita kenapa sedikit orang meneliti humaniora seperti Ibn Imsiri? Karena takut kualat. Kalau salah-salah kualat nanti masuk neraka. Masalah neraka surganya ini kan. Kan masalah itu. Ini kan masalah neraka surga. Karena kalau seandainya sedikit nyeleweng saja, tafsir kita terhadap teks suci, takut-takut masuk neraka. Tapi mereka itu menghilangkan seperti itu. Makanya muncul ateis, sudah nggak usah lagi bertuhan-tuhan. Pokoknya yang paling mulia di sisi manusia ini adalah, di dunia ini adalah manusia. Bukan yang namanya teologi. Tapi bagaimana teologis itu, teks itu mengikuti manusia. Makanya muncullah metode Injil itu diubah dengan metode hermeneutik namanya. Atau humaniora. Itu awal mulanya tuh. Awal mulanya. Belakangan Islam pun mungkin mulai tertarik ya. Siapa tokoh-tokoh muncul? Tokoh munculnya pertamanya bukan di Indonesia, muncul di Mesir dulu tuh. Nah, saya rasa sini banyak di Mesir. Ada Al-Islam Al-Yasar. Siapa orang Mesir di sini? Siapa tuh? Islam Yasar itu siapa tuh pengarang itu? Islam kiri. Islam kiri. Mustafa Kamal Anda dari mana? Mustafa Akmal. Dari Bali, Ustaz. Enggak, maksudnya dulu kuliah di mana? Mesir. Siapa yang dari Mesir di sini? Ustaz Hairul Hamdi. Khairul Hamdi mana Khairul Hamdi? Pak Hamdi. Siapa yang pengarang Islam kiri dari Mesir siapa namanya, Pak? Eh, banyak Hah? Ustadz tapi Nggak banyak, satu. Dia tokoh yang paling apa tuh Islam kiri ya. Berarti masih buta sejarah nih, Pak. Hasan betul Ustadz. Hanafi. Karena jarang mengikuti yang kiri-kiri Ustadz. Nah, Hasan Hanafi itu yang pertama kali yang memproklamirkan Islam kiri. Selama ini kan Islam kanan tuh. Baru sampai muncul tokoh-tokohnya, sampai pemerintah Mesir sendiri mengusir mereka karena dianggap kafir. Nasir Hamid Abu Zaid. Ada pernah dengar Nasir Hamid Abu Zaid? Itu orang Mesir. Orang Mesir itu metodologinya hermeneutik. Nah ini bahaya nih, kafir nih orang. Dia diusir dari Mesir. Tapi bersinar di Eropa tuh. Dia orang Mesir, diusir dari Mesir, bersinar di Eropa tuh. Sama kayak Einstein. Einstein itu orang Jerman. Diusir oleh Hitler kan gitu kan. Hitler tuh kan Perang Dunia II. Kalau kita cerita Perang Dunia II kan, Hitler itu adalah orang, apa namanya, Einstein itu, Albert Einstein itu adalah orang Jerman. Tapi karena Hitler benci dengan orang Yahudi, dia takut dengan nyawanya terancam, makanya dia pindah warga kenegaraan tuh ke Amerika. Akhirnya Amerika mendapatkan bom atom untuk mengebom Hiroshima Nagasaki itu ide dari Einstein tuh. Makanya Einstein dikenal dia ya apa namanya, relativitas kan itu kan. Pada orang Jerman, tapi orang tahunya bom atom itu udah buatan Amerika kan, proyek Manhattan. Itu kira-kira gitu dia. Jadi Nasir Hamid ini dikafir-kafirkan di Mesir.
Tapi di Eropa dia bersinar. Karena metodenya hermeneutik. Jadi mereka terikut dengan pola pikir barat tadi itu. Bahwasanya yang paling mulia itu bukan keimanan, tapi manusianya. Manusia itu yang paling digaungkan daripada teks. Itu kalau metode tafsir hermeneutik. Boleh Pak, gaya seperti ini, boleh saja, tapi sedikit. Anda bisa datang ke perpustakaan PT IKI, sangat sedikit sekali orang memiliki metodologi gaya hermeneutik. Karena di situ imannya itu bisa dipertanyakan. Metodologinya metodologi dari barat kan gitu kan. Nah, lebih banyak mana Pak di PTQ? Lebih banyak ya metodologi yang biasa, yang klasik seperti ini. Jadi si manusianya ikut kepada teks. Meskipun kadang bertentangan tuh dengan pemikiran kita. Tadi kayak dibilang Pak Khairul Hamdi, masalah apa? Nikah datangkan rezeki. Mungkin dalam pikiran kita, apa hubungannya nikah sama rezeki? Tapi kita hilangkan pemikiran seperti itu karena kita takut nanti masuk neraka gitu kan. Makanya kita ya ikut-ikut aja lah Quran. Jadi banyak kadang kemunafikan dalam diri kita sebenarnya bertentangan dengan pikiran, tapi kena iman takut kita. Jadi ya dicocok-cocokkan aja lah gitu kan. Pernah nggak merasa begitu? Sebenarnya sama akal kita ini bertentangan ini teks ini. Nah, tapi karena kita takut ya dari lahir kita sudah diazanin ya. Kuping kanan apa namanya azan, kuping kiri koma, sudah Islam dari awal. Kemudian kita belajar Islam. Jadi ketika ada ayat-ayat yang sedikit agak bertentangan dengan pemikiran kita, kita takut. Akhirnya kita turunkan ego kita, ya kita ikutilah iman. Karena iman itu yang paling utama dari segalanya. Pernah nggak merasa begitu? Pernah nggak merasa begitu? Saya rasa pernah ya, cuma nggak mengaku aja. Tapi pasti pernah merasa begitu kan? Pasti merasa begitu. Jadi model begitu. Nah, ini yang bisa saya simpulkan ya. Adapun metodologi dan pendekatan, kalau pendekatan itu psikoanalisis. Anda baca buku Peter Connolly ya. Peter Connolly itu ada buat buku, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Aneka Ragam Studi Pendekatan Agama. Kalau bahasa Inggrisnya Approaches, ya, pendekatan Religion Studies. Ya. Nah, itu belajar tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Jadi psikoanalisisnya. Kalau metodologi kan dua. Ada library, kemudian field research kan, atau kualitatif, kuantitatif. Itu metodologi sudah baku, itu tunggal tuh. Kalau pendekatan, nanti Andanya mau pakai psikoanalisis apa? Misalnya dalam pendekatan studi Aneka Ragam tadi itu, pakai feminis, yang seorang perempuan. Nah, teori-teori feminis inilah yang dia munculkan nanti di bab 2-nya itu. Misalnya tentang Aminah Wadud. Jadi Anda cari yang gerakan-gerakan feminis, emansipasi, itu Anda buatkan teorinya di bab 2. Kalau yang dia pendekatan feminis. Pendekatan fenomenologi, Anda cari teori-teori fenomenologi. Nanti di bab 4-nya Anda menganalisanya sesuai dengan pisau analisis pendekatan itu. Itu aja bedanya. Nah, saya rasa itu ya bisa saya simpulkan. Silakan di closing statement, pembekalan. Baik, Sambil terima kasih. ketua kelas dipoto langsung share di grup ya. Silakan di closing statement, Pak Makala. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Dokter Pengampu, kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan masukan dan tanggapan-tanggapan. Mudah-mudahan makalah ke depan bisa direvisi, diperbaiki untuk perbaikan metodologi penelitian kita ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Pemakala mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang. Absen silakan lihat di YouTube ya. Sudah masuk notifikasi ya kalau yang subscribe ya. Terima kasih, saya live ya. Ya, makasih dokter. Terima kasih dokter.